diskusi ruangan ini ya. Apel juga berdiri kurang lebih 40 menit ya. Nah, sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Saya. Ini puasa atau gimana? Tidak sempat. Terus kenapa? Oh, kalau yang lain kenapa puasa? Tidak sempat ya. Baik, lain-kali lebih pasti lagi, lebih disiplin lagi. Kalau tidak bisa masuk ya usahakan ada sesuatu yang harus dikasih ya, walaupun bukan nasi. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Duduk siap. Posisi berdoa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak masuk? Sakit. Saya kenapa sakit? Terus yang cewek? Masuk Masuk semua. semua. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak, jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya kita bahas sebelum libur puasa ya. Jadi sebelum libur puasa kalian belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Pernapasan. Iya, betul. Tentang sistem pernapasan manusia. Jadi apa saja sistem pernapasan manusia terdiri dari organ apa? Hidung, Taring, bronkus, sebelum bronkus apa? Trachea ya, yang ada cincin tulang rawannya itu ya. Kemudian ada bronkus, bronchiolus, dan paru-paru ada gelembung yang seperti anggur itu apa? alveolus. Ya. Apa bedanya antara bernapas dengan respirasi? Bernapas, menarik napas, Dan menghembuskan. menghembuskan upaya kita untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan Mengeluarkan karbon dioksida. menghirup udara dan menghembuskan. Itu namanya Bernapas. Kalau respirasi apa? Proses Oh, yang terjadi membentukkan energi ya dari makanan yang kita makan dan oksigen yang kita hirup. Itu menghasilkan energi. Jadi oksigen itu penting tidak untuk tubuh kita? Penting. Sama kalau kamu masak nasi nggak ada gasnya bisa makan nggak? Enggak. Dan ya itu juga ternyata mirip-mirip dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi inspirasi dan ekspirasi ada masih ingat bagaimana prosesnya kok bisa udara itu masuk dan keluar? Ada yang masih ingat? Inspirasi menarik napas. Apa yang kenapa kok udara ini bisa masuk? Apa? Saat orang menghirup udara, apa yang terjadi? Rongga dada mengembang. terangkat dulu, kemudian volume rongga dada, tulang rusuk kita terangkat, ya, kemudian rongga dadanya bagaimana? Membesar, volumenya membesar. Karena volume paru-paru membesar atau rongga dada membesar, maka tekanan dalam paru-paru bagaimana? Lebih kecil daripada tekanan udara luar. Ya kan udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena tekanan udara dalam paru-paru berkurang, lebih kecil dari luar, berarti udaranya bisa masuk. Sebaliknya ya, kalau kita menghembuskan nafas, apa yang terjadi? Tulang rusuk kembali lemah. berelaksasi ya, kemudian rongga dada melemas ya, tekanan udara di dalamnya bagaimana? Lebih besar Lebih besar
Ya, apa yang kita hirup? Gas apa namanya? Apa namanya? Gas apa yang kita hirup? Oksigen. Gas apa yang kita keluarkan? Ya, baik. Jadi hari ini lanjutannya adalah kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ reproduksi kita. Ya, nanti kalian berdiskusi mungkin satu kelompok berdua saja. Ada bukunya masing-masing? Ada. Diskusi apa saja macam-macam penyakitnya, kemudian penyebabnya apa, ya, cara menanganinya bagaimana. Kita mulai ya. Ya, apa jawabannya? Ya, sebentar. No, kan kita 11. Berdiri. Oke, baik ya. Nanti bisa diulang lagi ya. Nanti dari prosesnya. Nah, ya, sekarang kerjakan secara berkelompok ya. Satu, ini berdua dikumpulkan dulu. Ditulis namanya. Ditulis namanya dulu. Kira soal. Kelompok anti perokok. Ini diisi minimal 3 penyakit ya. Tapi kalau bisa 5-5-nya ya diisi 5-5-nya. Apa
Karena waktunya terbatas, ini 3 aja ya. Maksimum minimal. Sering makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit sistem pernapasan manusia. Yang pertama dibacakan oleh Nadia. Cara informasi mengenai jenis-jenis gangguan atau penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. 1. Nama penyakit atau sakit pada bagian tubuh. Cara mengobati: berhenti mengkonsumsi rokok dan mengkonsumsi terapi atau berhenti mengkonsumsi rokok dan mengkonsumsi makanan sehat, terapi atau meriksanya ke dokter. 2. TBC, penyebab makanan berminyak. Gejala: batuk berdarah, mudah lelah, lesu, demam, sulit bernapas. Cara mengobatinya: sering mengkonsumsi makanan yang sehat dan banyak-banyak minum air putih, terutama air hangat. 3. Asma, penyebab faktor lingkungan. Gejala: batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Cara mengobati: membersihkan lingkungan dan menghindari pemicu asma. Ya, sudah. Ini kalau masuk semua ya. Kita lihat yang TBC dulu ya. Perhatikan di sini. Silakan perhatikan dulu. Baik, perhatikan yang mana? Ya. Yang depan. Jadi pernapasan kita itu yang dibagi dari pernapasan atas dan pernapasan bawah. Kalau penyakit pada sistem pernapasan atas namanya infeksi pernapasan saluran pernapasan atas. Napas lagi. Influenza itu apa penyebabnya? Infeksi virus. Namanya virus apa? Influenza. Virusnya apa? Demam. Nah, caranya supaya mengobatinya gimana? Banyak makan makanan yang bergizi. Minum antibiotik enggak? Apakah minum antibiotik? Enggak. Sebabnya apa? Virus. Kalau antibiotik itu untuk mengobati penyakit dan apa? Antibiotik. Bakteri. Bakteri dengan virus sama enggak? Beda. Kalau virus itu dia bisa mati kalau tidak ada inangnya. Bisa hidup lagi enggak? Tidak. Bisa kalau dia ketemu inangnya yang hidup. Tuh, kalau virus corona itu di luar itu mati, tapi kalau untuk ketemu kamu gitu ya, hidup lagi enggak? Mati sulit. Ketemu inangnya bisa hidup lagi. Kalau bakteri itu enggak? Kalau bakteri itu apa? Salah satunya dalam penyakit apa bakteri? TBC. Ini dia TBC banyak yang salah tadi nih, termasuk yang tadi. TBC penyebabnya apa? Infeksi bakteri. Bakteri apa namanya? Mycobacterium. Yang ini pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2. Bisa dibaca? Bisa dibacakan yang besar suara
Indonesia sebagai rencana melarang jual rokok. Aturan berlaku untuk anak di bawah usia 14 tahun. Kali ini akibat angka rokok di negara itu yang semakin tinggi yang mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa aturan itu rencananya akan mulai diberlakukan secara bertahap pada dari 24 hingga dari 27 mendatang. Menurut bagaimana jika hal yang sudah berlaku ini bisa setuju atau tidak dan akan alasannya? Setuju apa tidak kalau harga rokok di Indonesia ditingkatkan? Ya, pertanyaannya apa itu? Ya, setuju atau tidak? Kalau dilarang, bukan harganya ini ya, dilarang penjualan rokok itu dilarang untuk anak usia di bawah 14 tahun. Kalau sekarang kalian, kalau kita di negara kita kan siapa saja bisa pakai ya. Misalnya kamu kelas 5 SD gitu ya, atau kelas 4 aja, kelas 1 saja ya, disuruh bapakmu beli rokok, dikasih enggak? Enggak. Dikasih enggak sama pedagang warungnya? Dikasih ya? Iya, artinya bahwa regulasi rokok di Indonesia itu sedemikian longgar bahwa siapapun bisa membeli dan menggunakan rokok. Nah, kalau di negara kita sama dengan Selandia Baru, setuju atau tidak? Setuju. Nah, setuju kenapa setuju? Yang di bawah 14 tahun. Kalau di bawah 14 tahun berarti kan di bawah anak kelas 8 SMP itu masih nggak bisa pakai, gitu ya. Atau kelas 7 SMP sekarang kan teman-teman kalian sudah banyak pakai rokok. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia setuju nggak? Azhari, kamu mulai pakai rokok kapan Azhari? Kelas berapa? Kelas 6 berarti masih 12 tahun ya. Nah, kalau kiranya ini berlaku di Indonesia, kamu setuju enggak? Setuju, kenapa setuju? Sayang juga kamu mau mengulang waktu kembali dulu. Gimana? Merokok atau tidak? Apakah hal ini membantu atau tidak? Tidak. Tidak, kenapa tidak? Nah, seandainya dulu di Indonesia gitu ya, sudah diberlakukan aturan ini bahwa anak di bawah 14 tahun tidak boleh merokok. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang, tidak senang, gitu ya, suka, tidak suka, begitu. Nah, kamu gimana? Senang. Kenapa senang? Ayo. Atau jangan dulu, sekarang aja. Saya sekarang di Indonesia sama di kayak Selandia Baru. Tidak boleh anak di bawah 15 tahun merokok. Kamu senang? Kenapa? Karena sudah 15 tahun udah. Kayak 15 tahun sudah saya berarti bisa gitu. Wah, itu bukan alasan ya. Nah, yang 15 tahun sudah saya berarti bisa gitu. Wah, itu bukan alasan ya. Nah, yang lain sudah setuju kenapa? Karena kalau semakin mahal, lagi orang kalau Ya, yang ini dulu usianya dulu anak di bawah 14 tahun tidak diperbolehkan merokok. Kenapa? supaya dari kecil juga bisa Ya, kalau apa namanya kalau di atas, kalau anak SMP gitu, anak SMP tidak boleh merokok lebih berarti dari 15 tahun itu tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Kenapa tidak setuju kalau anak itu di atas 15 tahun? Di bawah 15 tahun kita naikkan dikit ya. Namun kalau 15 tahun, 15 tahun bisa gitu. Kalau 15 tahun tidak boleh merokok, setuju apa enggak? Kenapa? Ya berarti setuju dong. Ya. Enggak boleh merokok. Karena aku sudah senang teman-teman
dari 2020. Kamu ngerasainnya gimana sih setelah merokok? Tenang ya, sakit-sakit tuh? Enggak? Enggak? Enggak apa itu? Kalau dari kesehatan kamu rasanya sebelum kamu merokok, setelah merokok apa yang bisa? Sebelum merokok, apa yang dirasakan di bulan kesehatan sekarang? Yang sudah cepet capek, ya? Cepet capek maksudnya bagaimana? Oh, kalau lari cepat susah. Pantesannya anak-anak SMP kita kok tidak pernah ikut O2SN ya, Olimpiade olahraga siswa nasional Nusantara. Padahal kalian kan hidupnya di mana? Di dataran tinggi ya, harusnya stok oksigennya itu lebih tinggi daripada anak-anak di dataran rendah, gitu, lebih cepat, lebih kuat lagi harusnya. Tapi ternyata apa? Nah, juga ya, ternyata salah satunya efeknya karena apa? Dari rokok. Ya, oke, baik, setuju ya. Setuju. Kita berharap bahwa Indonesia juga punya aturan yang lebih ketat ya terhadap pemakaian dan penjualan rokok. Oke, nomor 2. Kalau membaca anu Januari. Iya. Jadi harga di beberapa negara maju seperti Korea sangat tinggi ternyata ya. Bahkan kalau kita dengar dari ada saudaranya yang di Malaysia kerja. Nah, bagaimana harga rokok di Malaysia? Mahal apa murah? Mahal. Katanya hanya mandor-mandor saja yang bisa beli ya. Iya. Bahkan sudah ditemukan di supermarket yang menjual rokok. Kalau kita di warung-warung mudah banget ya. Bagaimana untuk jika pemerintah Indonesia menaikkan harga rokok atau mengembangkan hal yang sama dengan negara-negara tersebut seperti hanya Korea, Malaysia, gitu ya. Yuk, gimana? Setuju apa tidak? Setuju. Kalau harga rokok dinaikkan, setuju tak? Setuju. Kenapa? Alasannya apa? Saya mengurangi penggunaan rokok. Ya, kalau harganya naik, kamu beli lagi tak di hari? Nah, sekarang harga rokok berapa? 1.000 satu batang. Jadi setengah. Nah, 2.500. Udah. Iya. Oh, ada yang harganya 500? Dan Nah, ada paling rendah berapa? 1.000. Sebungkus berapa? 17. 20, 25, ada 25? Ada. Kamu biasanya pakai harga berapa? 11. Hah? 17. Sehari berapa? Satu bungkus habis? Nah, kalau hari kemarin berapa? dua bungkus habis. Sebungkus. Sebungkus. Oh, itu 17.000. Ya, oke, baik. Kalau harga rokoknya dinaikkan lagi sedikit tidak? Ini laki-laki terutama. Hah? Setuju tidak? Ari, Sari, kamu? Kenapa? Setuju apa tidak? Tidak apa-apa ya, tadi dulu bilang ya. Setuju dan tidak setuju silakan ya. Tidak apa-apa, berbeda pendapat itu wajar ya. Kamu Sari gimana? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Lah, kenapa setuju? Kamu kan perokok. Kenapa? Mbak, itu nih. Oh, itu bapaknya kan bisa beli itu kan beli rokok lebih keras lagi ya. Iya. Nah, kalau kamu kenapa? Jangan dikejar-kejar bukunya. Kenapa? Setuju apa? Kenapa setuju? Kita jadi lagi sama rokok. Gak apa-apa. Oh, kenapa gak apa-apa merokok? Oh, namanya jadi kesempatan untuk berhenti ya. Kalau apa? Razia itu berapa sehari? Hah? Kalau sehari pernah nggak sehari nggak merokok sama sekali? Nah, Pernah. Gimana rasanya?
Gimana rasanya kalau sakit merokok Anda? Tidak tenang. Kenapa ya tidak tenang? Gelisah, karena kecanduan, efek narkotik, efek apa? Adiktifnya ya. Ya, baik. Ya. Jadi intinya kita sama-sama sadar ya bahwa merokok itu adalah buruk untuk kesehatan. Di sisi lain dari perekonomian kita tahu ya, nanti bisa dicari artikelnya. Ternyata konsumsi rokok paling besar di masyarakat golongan ekonomi miskin. bawah ya. Jadi kebanyakan orang-orang yang ekonominya lemah ya mengkonsumsi rokok tinggi gitu dibandingkan dengan orang-orang yang ekonominya tinggi, lebih banyak ya. Bahkan dari hasil survei pun dikatakan bahwa orang bisa menghasilkan berapa persen pendapatannya sehari merokok. Ekonominya tinggi, lebih banyak ya. Bahkan dari hasil survei pun dikatakan bahwa orang bisa menghasilkan berapa persen pendapatannya sehari merokok. 40 sampai 45%. Itu anggaplah kalau buruh sehari itu berapa pendapatannya? 100 ribu paling tinggi ya. Harga rokok sehari berapa? 25. Itu kalau satu bungkus ya. Kalau dia merokok 2 bungkus berapa? 50 lagi tapi 50%. Ya. Jadi kalau kita butuh ya peraturan-peraturan seperti ini ya supaya angka penggunaan rokok di Indonesia bisa menurun, terutama untuk anak-anak di bawah ya, anak-anak usia sekolah. Senang nggak kalau di dekat orang yang merokok? Tidak. Kerjanya ada yang merokok nggak? Nah, senang nggak kalau pacarnya sedang merokok? Senang nggak? Enggak, Pak. Saya pusing sekali kalau sudah di dekat orang yang merokok itu. Apalagi yang punya anak kecil ya. Iya, bapakmu di rumah merokok? Kalau bapaknya merokok? Enggak. Berani juga enggak? Berani. Apa gimana sih sebenarnya orang dulu kalau ibu bapaknya merokok bagaimana caranya? Dan dengan